Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Lisna SKM MKes, dosen tetap pada program studi Diploma 4 Promosi Kesehatan, Fakultas Vokasi di Universitas Karya Persada Muna. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat PDD UKT-PT bidang pengajaran. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Sebagai dosen, saya telah menerapkan Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah pengantar promosi kesehatan. Mata kuliah pengantar promosi kesehatan salah satu mata kuliah wajib yang ada di program studi D4 Promosi Kesehatan pada semester 2 dengan bobot 2 SKS. Pada mata kuliah pengantar promosi kesehatan, mahasiswa mampu memahami, ketetapan, menjelaskan, dan menerapkan konsep pengantar promosi kesehatan dan perilaku kesehatan dalam mengatasi permasalahan kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup sebagai seorang promotor kesehatan. Dimulai dari konsep dasar perilaku kesehatan, teori-teori motivasi, determinan perubahan perilaku, serta kemampuan analisis terhadap berbagai model perilaku kesehatan. Salah satu kewajiban saya sebagai dosen tentunya memiliki kewajiban Tridharma Perguruan Tinggi, diantaranya adalah di bidang pengajaran. Di mana pada bidang ini saya menerapkan sistem pembelajaran yang mengacu pada DII, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Nah, apa itu DII? Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery merupakan suatu proses tentang cara saya menyampaikan materi pembelajaran sehingga mudah dipahami oleh mahasiswa. Materi yang saya berikan mengacu pada capaian lulusan yang akan didapatkan selama mengikuti mata kuliah pengantar promosi kesehatan. Mata kuliah ini terdiri dari 15 CPL yang akan diturunkan ke CPMK, yang terdiri dari sub CPMK. Dari sub CPMK tersebut akan diturunkan menjadi kajian materi terdiri dari 5 sub CPMK. Sub CPMK tersebut akan dibagi menjadi 14 pertemuan, tidak termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Capaian lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah terdiri dari 15 CPL. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, CPMK 1, mahasiswa dapat menguasai dan memahami tentang pengantar konsep program promosi kesehatan. CPMK 2, mahasiswa dapat menguasai dan memahami tentang pengertian dan tujuan program promosi kesehatan. CPMK 3, mahasiswa dapat menguasai dan memahami tentang ruang lingkup dan prinsip program promosi kesehatan. CPMK 4, mahasiswa dapat menguasai dan memahami tentang pengkajian kebutuhan program promosi kesehatan. Dan yang terakhir, CPMK 5, mahasiswa dapat menguasai dan memahami tentang identifikasi masalah kebutuhan program promosi kesehatan. Deskripsi singkat mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang membahas tentang dasar-dasar promosi kesehatan serta membahas mengenai ruang lingkup yang berhubungan dengan promosi kesehatan di berbagai aspek. Bahan kajian materi pembelajaran pada mata kuliah ini terdiri dari 14 kajian pokok, yaitu yang pertama pengantar konsep program promosi kesehatan, yang kedua pengertian dan tujuan program promosi kesehatan, yang ketiga ruang lingkup dan prinsip program promosi kesehatan, yang keempat pengkajian kebutuhan program promosi kesehatan, yang kelima identifikasi masalah kebutuhan program promosi kesehatan, yang keenam konsep dasar metode dalam program promosi kesehatan, yang ketujuh media dalam program promosi kesehatan, yang kedelapan promosi kesehatan dalam pelayanan kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat, yang kesembilan pendidikan kesehatan, konsep perilaku dan perilaku kesehatan determinan dan perubahan perilaku, yang ke-10 perencanaan dalam program promosi kesehatan, yang ke-11 monitoring dan evaluasi pada penerapan program promosi kesehatan, yang ke-12 advokasi dalam program promosi kesehatan, yang ke-13, bina suasana program promosi kesehatan pada berbagai tingkatan. Dan yang terakhir, gerakan pemberdayaan masyarakat dan penerapan program promosi kesehatan. Selanjutnya kita masuk pada aspek interaction. Interaction adalah suatu proses interaksi mahasiswa untuk membahas mata kuliah yang dilakukan di kelas. Untuk mencapai capaian mata kuliah, sistem interaksi yang saya lakukan di kelas menggunakan sistem student center learning, di mana metode tersebut merupakan metode yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek pembelajaran. Pada sistem student center learning yang dilakukan di kelas menggunakan beberapa metode. Yang pertama, small group discussion.
Yang kedua, cooperative learning dan discovery learning. Itulah metode yang saya gunakan selama di kelas. Selanjutnya, kita masuk pada aspek assessment. Aspek assessment ini adalah proses penilaian untuk mengukur kemampuan secara objektif. Beberapa komponen penilaian yang kami gunakan di kelas yaitu yang pertama, komponen nilai harian yang terdiri dari 10%, komponen tugas terstruktur 20%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 40% dengan jumlah bobot 100%. Hasil asesmen yang saya lakukan diharapkan dapat diketahui oleh mahasiswa secara objektif dan transparan. Itulah aspek pembelajaran yang saya lakukan selama proses perkuliahan. Sebagai penutup, saya akan menambahkan proses pembelajaran saya secara luring. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk melanjutkan materi pagi hari ini ya. Jadi sebelum kita masuk materi, marilah kita berdoa sejenak. Ya, sudah selesai. Selanjutnya, terlebih dahulu kita absen ya, kehadirannya adik-adik. Micahyatun, Ibu Melvi, Miftah Hujana, Ibu Muhammad Hisam, Nasli, hadir Bu. Sebelum melanjutkan materi kita, mungkin di sini saya akan mereview ya pertemuan kita kemarin ya, pertemuan kedua. Peggy. Jadi materi kedua kemarin itu mengenai dengan tujuan dari promosi kesehatan ini, di mana tujuan dari promosi kesehatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, yakni untuk memelihara, melindungi, serta menolong kesehatan mereka sendiri dari segi kesehatan dan juga untuk meningkatkan derajat kesehatan yang optimal. Kemudian juga kemarin ada tujuan khusus dari promosi kesehatan yang tentunya untuk merubah perilaku masyarakat ini dari yang tidak sehat menjadi sehat. Kemudian untuk mengurangi angka kesakitan, meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam segi kesehatan, serta meningkatkan kemandirian masyarakat. Itu saja. Iya. Baik ya, terima kasih Peggy. Saya rasa adik-adik bisa memahami apa yang saya berikan kemarin ya. Oke, sekarang kita lanjutkan materi. Di sini kita akan membahas ruang lingkup dan prinsip program kesehatan. Oke, mungkin sebelum kita masuk materi inti, pastinya ada namanya tujuan pembelajaran ya. Jadi tujuan pembelajaran ini di mana mahasiswa itu bisa memahami konsep SAR promosi kesehatan dan perkembangannya, menjelaskan ruang lingkup, prinsip, dan strategi promosi kesehatan, memahami determinan kesehatan yang mempengaruhi perilaku masyarakat. Ya, selanjutnya mengidentifikasi masalah kesehatan yang memberikan upaya promosi kesehatan. Berikutnya, menganalisis perilaku kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat. Menyusun perencanaan sederhana program promosi kesehatan. Meningkatkan kemampuan komunikasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat. Terakhir, menanamkan sikap profesional, etika, ya, dan kerjasama dalam pelaksanaan promosi kesehatan. Ya, jadi itu tujuan pembelajaran dari mata kuliah pengantar promosi kesehatan. Pengertian promosi kesehatan ya, bahwa promosi kesehatan proses untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dan memelihara dan meningkatkan kesehatannya melalui pembelajaran ya, pemberdayaan dan penciptaan lingkungan yang mendukung kesehatan. Ya, saya kira adik-adik bisa memahaminya. Menurut WHO atau World Health Organization, promosi kesehatan itu bertujuan membantu masyarakat agar mampu mengontrol faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan. Ya, jadi di sini ada menurut WHO apa yang mempengaruhi kesehatan masyarakat. Nah, mungkin Iqbal bisa menjelaskan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi menurut WHO faktor yang mempengaruhi kesehatan itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu faktor lingkungan, seperti kebersihan lingkungan, sanitasi, kemudian polusi udara, dan kondisi rumah. Kemudian yang kedua adalah faktor perilaku atau kebiasaan individu, misalnya melakukan aktivitas fisik, kebiasaan merokok, sanitasi,
pola makan, dan konsumsi alkohol. Kemudian yang ketiga, faktor ketersediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Misalnya ketersediaan puskesmas dan rumah sakit, kemudian tenaga kesehatan, imunisasi, dan penyuluhan kesehatan. Kemudian yang keempat adalah faktor keturunan atau genetik, di mana ini adalah bawaan seorang individu sejak lahir. Iqbal, terima kasih jawabannya ya, sudah benar. Saya satu tadi tanggapi faktor genetik ya. Nah itu menurut WHO ya, yang mempengaruhi kesehatan masyarakat itu adalah salah satunya faktor genetik. Jadi contoh di sini misalnya orang tua kita mungkin dia riwayat hipertensi atau riwayat diabetes ya. Nah, jadi hati-hati untuk keturunannya itu akan beresiko terkena penyakit di diabetes tadi ya. Tapi tidak perlu khawatir ya. Kalau kita menerapkan pola hidup sehat, gaya hidup sehat, insya Allah kecil kemungkinan, walaupun kita beresiko, ya, seperti itu. Itu menurut WHO ya, yang mempengaruhi kesehatan masyarakat. Oke, lanjut ruang lingkup promosi kesehatan, ya. Jadi ruang lingkup promosi kesehatan meliputi berbagai upaya yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan individu, kelompok maupun masyarakat, ya. Antara lain di sini ada penerapan PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Ya. Jadi PHBS ini ada berapa indikator? Ya, 10 indikator ya. Jadi mungkin ada yang bisa menjawab apa saja? 10 indikator itu apa saja ya yang masuk 10 indikator PHBS? Ya, Iqbal. Tidak merokok dalam rumah. Iya, oke. Cukup satu ya. Tidak merokok dalam rumah, ini masalah kita bersama ya. Ini masalah yang belum terpecahkan sampai saat ini. Dan itu merupakan tugas kita sebagai promotor kesehatan. Ya, seperti itu ya. Ini masalah kita bersama, masalah rokok. Ya, ini yang perlu kita pecahkan. Sekarang gizi keluarga, ya. Oke, Al-Wahab mungkin bisa seperti apa itu yang dimaksud dengan gizi keluarga? Ibu, terima kasih. Mungkin gizi keluarga yaitu program yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan perilaku keluarga tentang pola makan sehat dan gizi seimbang, seperti konsumsi makanan bergizi seimbang, pemberian ASI eksklusif, pencegahan stunting, membiasakan sarapan sehat dan konsumsi buah dan sayur. Iya, bagus Al-Wahab ya. Iya, jadilah itu salah satu promosi kesehatan di rumah tangga. Yang kedua, promosi kesehatan di sekolah, ya. Jadi promosi kesehatan di sekolah itu ada namanya pendidikan kesehatan. Ada UKS, usaha kesehatan sekolah. Di mana di sekolah itu harus ada namanya UKS. Sekolah-sekolah salah satunya adalah intervensi UKS, usaha kesehatan sekolah. Ya, karena kenapa ada beberapa sekolah yang tidak aktif vakum UKS-nya. Padahal itu harus diaktifkan. Makanya kenapa kita promosi kesehatan ya selalu memberikan pendidikan kesehatan terkait dengan UKS ya. UKS ini harus ada dokter kecil ya, ada obat yang disediakan di sekolah ya, obat-obat dasar ya seperti betadin ya, kain kasa ya, obat-obat dasar seperti paracetamol ya, karena kalau terjadi di kecelakaan kecil di sekolah yang berarti ada namanya pertolongan pertama pada kecelakaan. Ya, jadi ada disiapkan di situ obat-obatan. Jadi harus bekerja sama dengan puskesmas, ya. Makanya bermitra, ya. Namanya promosi kesehatannya pasti kita bermitra. Terus ada namanya pembinaan perilaku hidup sehat pada siswa. Ya, salah satunya kita selalu memberikan penyuluhan di sekolah tentang PHBS anak sekolah. Ya, PHBS kan selain PHBS rumah tangga ada juga PHBS di sekolah. Ya, adik-adik harus kuasai itu ya, calon-calon promotor kesehatan. Promosi kesehatan di tempat kerja. Ada keselamatan dan kesehatan kerja K3. Contohnya di puskesmas ya. Di puskesmas itu tenaga kesehatan kalau bekerja pastinya harus menggunakan APD ya. Salah satunya apa? Masker ya. Ketika petugas promotor kesehatan turun di lapangan, kita intervensi, kita inspeksi di tempat-tempat kerja seperti mebel ya. Itu kita turun pasti harus menggunakan masker. Ya, selain kita bagi-bagikan masker sama pekerja mebel, kita juga harus menggunakan APD. Ya, kita memberikan edukasi, pendidikan kesehatan kepada
tukang ya, bagaimana caranya menggunakan APD. Karena kenapa? Kenyataan yang ada di lapangan ya pasti banyak sekali yang lalai. Ya, mereka tidak menggunakan APD dengan alasan bahwa kurang nyaman kalau menggunakan masker. Ya, nah, seperti itu. Workplace health promotion. Nah, ini kan kesehatan promosi kesehatan di tempat kerja ya. Tempat-tempat kerja itu ada namanya program-program kesehatan ya supaya karyawan ataupun staf itu nyaman dalam bekerja. Tidak ada niat untuk keluar atau pindah, tidak ada turnover intention ya, tidak ada itu karena dia nyaman karena ada WHP ya, salah satunya kesehatan lingkungan kerja. Ya, kenyamanan lingkungan kerja. Ya, mungkin ada tiap pekan misalnya atau tiap bulan mungkin ada edukasi sama pekerja sama staf ya. Seperti itu ya. Jadi ada workplace health promotion ini tujuannya supaya tidak membuat karyawan pindah tempat kerja seperti itu, keluar dari tempat kerjanya. Karena salah satu adalah mencari kenyamanan pastinya ya dalam satu organisasi. Terus pencegahan stres kerja, ini sama saja dengan workplace health promotion ya, sama saja pencegahan stres kerja ya, salah satunya ada aktif namanya kita olahraga mungkin tiap pekan ya, supaya hilang stres atau mungkin hari-hari yang ditentukan suatu organisasi misalnya pergi kreasi ya, karena kenapa padatnya pekerjaan. Jadi itulah promosi kesehatan di tempat kerja ya, yang adik-adik harus dipahami ya, keselamatan dan kesehatan kerja, workplace health promotion, dan pencegahan stres kerja ya, karena ini sangat penting dalam bekerja. Pastinya selain apa? Iya itu ya. Oke. Yang keempat, promosi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Saja di puskesmas. Tiap minggunya kan ada namanya senam prolanis dan diabetes. Ya, selain melaksanakan senam tadi ada namanya penyuluhan. Ya, penyuluhan sama peserta senam ya. Senam pastinya yang ikut senam ini adalah yang memiliki riwayat hipertensi dan diabetes. Jadi di situ selalu memberikan edukasi ataupun penyuluhan ya pada peserta senam. Terus ada konseling pasien ya. Kebetulan di puskesmas itu ada namanya UBM ya, ada konseling UBM ya, upaya berhenti merokok. Terus edukasi pencegahan penyakit ya. Ini biasa dilakukan ya sama pasien-pasien. Ini adik-adik punya pekerjaan pastinya ya. Semua tupoksinya adik-adik ya, edukasi pencegahan penyakit. Ya, bagaimana kita akan selalu mengedukasi. Ya, karena kita adalah promotif preventif. Ya, bagaimana masyarakat itu tidak sakit-sakitan ya. Jadi kita lebih ke promotif preventif. Ya, oke. Jadi kita sebagai calon-calon promotor kesehatan harus menguasai semua ya. Ya, harus menguasai semua ya pencegahan penyakit ya. Seperti itu. Terus yang kelima, promosi kesehatan di tempat umum. Ada kampanye kesehatan. Salah satunya adalah kampanye cara cuci tangan yang baik dan benar. Di sini kita akan mempraktekkan 6 langkah cara cuci tangan yang baik dan benar. Terkadang kita di masyarakat ya ditertawai. Kenapa kita diajar harus cuci tangan? Kita kan sudah besar. Iya, tapi kan masih salah. Ya, jadi itu yang perlu kita kampanyekan di tempat-tempat umum. Ya. Terus media informasi kesehatan. Nah, media informasi kesehatan ini mungkin kita pasang spanduk, ya, spanduk kawasan tanpa asap rokok. Ya, terus gerakan masyarakat hidup sehat, Germas. Ya, di mana Germas ini ada juga indikatornya. Salah satunya adalah aktivitas fisik. Di mana dianjurkan masyarakat itu harus melakukan aktivitas fisik setiap hari kurang lebih 30 menit. Selain aktivitas fisik, tidak mengkonsumsi yang namanya alkohol, ya, tidak merokok. Hati-hati yang cowok ya, kalian calon-calon promotor kesehatan ya, tidak boleh merokok ya. Ya, saya patenkan itu ya. Calon-calon promotor kesehatan tidak boleh merokok, tidak boleh mengkonsumsi yang namanya alkohol. Itu adalah salah satu Germas ya, gerakan masyarakat hidup sehat. Pastinya mengkonsumsi buah dan sayur. Terus yang keenam, promosi kesehatan berbasis masyarakat. Ya. Jadi promosi kesehatan berbasis masyarakat ada namanya UKBM ya, upaya kesehatan berbasis masyarakat. Pastinya berbasis masyarakat ya. Namanya Posyandu pasti berbasis masyarakat. Ya. Posyandu apa saja? Mungkin adik-adik sudah tahu. Iya.
posyandu bayi balita, posyandu lansia, posbindu, dan posyandu remaja. Desa siaga juga ya, pasti dia berbasis masyarakat, di mana kita di situ ada namanya satu desa di wilayah kerja misalnya, dia sudah mantap ya, sudah siaga memang ya dari kebersihan lingkungannya, tidak ada yang merokok ya, artinya sudah paham ya terkait dengan kesehatannya, ketika sakit dia harus kemana, ibu hamil yang melahirkan di mana, itu desa siaga. Tapi susah ya, belum seutuhnya membentuk desa siaga ya untuk di Kabupaten Muna. Terus ada kemitraan kesehatan ya, kemitraan kesehatan saya kira adik-adik sudah paham ya, kita bermitra dengan apa. Jadi kemitraan kesehatan itu banyak mitra-mitranya kita ya, salah satunya adalah stakeholder ya yang punya kebijakan di wilayah puskesmas misalnya ya, seperti kecamatan ya, kelurahan, desa, sekolah, polsek, babinsa. Itu kan kita punya mitra semua ya, karena kenapa, kita adalah berhubungan langsung dengan masyarakat. Ketika kita turun di masyarakat ya, pasti ada namanya advokasi ya, seperti itu ya. Jadi ada prinsip program promosi kesehatan. Jadi yang pertama pastinya pemberdayaan ya, empowerment ya. Di sini masyarakat didorong agar mampu mengenali dan menyelesaikan masalah kesehatannya sendiri. Itu kan tujuannya kita promosi kesehatan, promotor kesehatan kan. Bagaimana kita bisa memandirikan masyarakat dari segi kesehatannya. Ketika mereka sakit, mereka tahu apa yang harus dilakukan. Seperti itu, tidak lagi ke dukun ya, pastinya harus di Vaskes ya, fasilitas kesehatan. Jadi bagaimana kita memandirikan mereka ya, seperti itu. Terus partisipatif ya. Jadi di sini masyarakat dilibatkan dalam setiap proses kegiatan ya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Jadi kita tenaga promosi kesehatan itu memang selalu libatkan masyarakat kalau kita ada program di masyarakat ya. Seperti itu. Terus kesetaraan ya. Jadi di sini setiap individu memiliki hak yang sama untuk memperoleh informasi dan pelayanan kesehatan. Jadi semua orang memiliki hak, ya, tidak ada perbedaan di sini, ya, memiliki hak yang sama, ya. Apalagi dari segi kesehatan ya, seperti informasi dan pelayanan kesehatan kita tidak bisa beda-bedakan, ya. Jangan karena ini keluarga saya, jadi ini dulu yang harus diprioritaskan, ya, tidak seperti itu, ya. Jadi setiap individu itu memiliki hak yang sama untuk memperoleh informasi dan pelayanan kesehatan. Terus yang keempat, kemandirian, ya. Jadi di sini program diarahkan agar masyarakat mampu menjaga kesehatan secara mandiri dan berkelanjutan. Ya, jadi di sini bagaimana kita membuat masyarakat itu sudah mandiri, ya, dan mandiri pastinya terus-terusan ya, berkelanjutan, ya. Makanya kita selalu ada namanya kalau kita ketika sudah bekerja di puskesmas pasti ada namanya tindak lanjut, ya. Tidak satu kali turun selesai, tidak seperti itu, karena itu tadi harus berkelanjutan, ya. Karena kenapa, terkait dengan pemeliharaannya itu yang susah, ya. Sudah berubah tapi maintenance-nya lagi, pemeliharaannya, ya, seperti itu. Namanya manusia ya, pasti suka berubah-berubah. Makanya kita sebagai tenaga promotor kesehatan, pekerjaannya kita adalah gampang-gampang susah, tapi kita tidak patah semangat, ya, harus tetap semangat seperti itu. Terus yang kelima, berbasis kebutuhan masyarakat, ya. Jadi program disusun sesuai masalah dan kebutuhan kesehatan masyarakat setempat, ya. Programnya kita pasti disusun sesuai dengan apa kebutuhan masyarakat di situ, ya, apa yang diperlukan, ya. Terus ini edukasi gizi seimbang, ya. Ini. Jadi kita harus selalu, makanya orang promosi kesehatan harus paham juga tentang gizi, ya. Karena kenapa, kita akan edukasi gizi seimbang di masyarakat. Seperti apa itu gizi seimbang, ya. Itu yang harus kita pahami. Terus senam sehat masyarakat, program imunisasi, ya. Senam sehat masyarakat, ya, senam sehat masyarakat. Ini senam sehat masyarakat ini sekarang luar biasa, ya. Banyak sekali kelompok-kelompok senam, ya. Salah satunya adalah klub prolanis yang ada di puskesmas, ya. Semua puskesmas itu diwajibkan untuk melaksanakan senam prolanis atau senam hipertensi dan diabetes. Itu saya kira sudah jalan, ya, sudah jalan. Terus program imunisasi, ini program imunisasi merupakan kegiatan rutin di puskesmas, ya. Tiap bulan, ya, ke posyandu, imunisasi bayi balita, ya. Terus imunisasi anak sekolah, bias bulan imunisasi anak sekolah, ya, bukan hanya bayi balita yang diimunisasi, tapi ada juga anak sekolah kelas 1 SD sampai kelas 3, ya. Jadi ada namanya bias, ya, bulan imunisasi anak sekolah. Ya, selanjutnya edukasi kesehatan reproduksi remaja.
kebetulan sekarang sudah ada namanya posyandu remaja, itu sudah jalan juga di puskesmas. Ya, salah satunya itu adalah pemberian tablet tambah darah. Oke. Jadi pertemuan kita hari ini, saya akan memberikan tugas ya, kalian nanti bikin makalah ya, pekan depan dikumpul ya, kalian bikin makalah terkait dengan program-program promosi kesehatan di masyarakat. Ya, tidak boleh sama ya, nanti bentuk kelompok ya. Pekan depan kita presentasikan. Pekan depan ini selain presentasi tugas tadi, kita lanjutkan bahan kajian, pengkajian kebutuhan program promosi kesehatan ya untuk pekan depan. Baik, mungkin sebelum saya akhiri mata kuliah kita hari ini, mungkin saya akan melihat dulu ya sejauh mana adik-adik bisa memahami apa yang saya berikan tadi. Ya, mungkin Peggy bisa. Yang saya pahami Bu dari penjelasan tadi itu ada beberapa. Yang pertama tentunya bagaimana promosi kesehatan itu di fasilitas kesehatan, di mana dia sebagai penyuluh kesehatan, di mana dia sebagai edukasi juga tentang penyakit. Terus juga bagaimana promosi kesehatan itu ketika di tempat umum sebagai yang mengkampanyekan kesehatan. Kemudian juga media-media juga tentunya yang ditempatkan di tempat-tempat umum mengenai dengan informasi-informasi kesehatan. Terus juga tadi ada prinsip-prinsip dari promosi kesehatan, ada pemberdayaan jadi salah satunya. Ini saja, mungkin ada teman-teman yang lain juga. Mungkin ada yang bisa menambahkan? Ya, mungkin Iqbal. Ya, saya mungkin promosi kesehatan itu terbagi-bagi menjadi beberapa bagian, misalnya seperti tadi sudah dijelaskan sama Peggy tentang promosi kesehatan di tempat umum. Ada juga promosi kesehatan di sekolah seperti ketersediaan UKS, kemudian kampanye cuci tangan kepada anak sekolah, kemudian edukasi tentang kesehatan reproduksi pada remaja, khususnya biasanya dilaksanakan di sekolah. Kemudian ada juga di promosi kesehatan di tempat kerja, seperti misalnya memberikan edukasi tentang penggunaan APD, misalnya di mebel, pekerja-pekerja yang beresiko terjadi kecelakaan misalnya. Kemudian tadi Peggy juga sudah menambahkan tentang prinsip-prinsip promosi kesehatan, ada pemberdayaan, kemudian ada juga kemitraan atau kerjasama, kemudian ada partisipasi, dan ada kemandirian. Mungkin itu yang saya bisa pahami dan tangkap dari materi yang disampaikan tadi. Ya, baik ya, terima kasih banyak. Alhamdulillah ya adik-adik bisa memahami apa yang saya berikan hari ini. Ya, saya mengucapkan terima kasih banyak atas atensi adik-adik hari ini. Semoga selanjutnya ya materi selanjutnya bisa adik-adik pahami lagi ya. Oke, jadi itu saja terkait tugasnya. Jangan lupa ya pekan depan kita akan presentasi. Kalian buat makalah terkait dengan program-program promosi kesehatan yang ada di masyarakat. Kalian bentuk kelompok ya, setiap kelompok jangan sama ya program promosi kesehatan yang di masyarakat. Ya, jadi itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.